Bukan hanya di gedung-gedung yang tidak ada penghuninya, tetapi di tempat-tempat keramaian pun ada banyak lokasi-lokasi yang terbilang angker. Seperti contohnya di rumah sakit. Sama gue Evins Budi, kita bahas beberapa tempat-tempat, yaitu rumah sakit angker yang terangker yang ada di Indonesia. Halo, semua apa kabar? Sehat selalu? Ya, puji Tuhan kalau kalian sehat. Dan ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 15 kemarin hari raya Nyepi. Buat kalian yang merayakan Nyepi, selamat hari raya Nyepi. Nyepi itu kayak gimana sih? Gue juga nggak tahu. Mungkin kalian bisa kasih tahu ya. Oh iya, dan gue akhirnya balik lagi bikin video lagi. Sekarang kayak udah sebulan yang lalu nggak sih terakhir bikin video itu. Kemarin terakhir itu yang bahas mengenai beruang ya, beruang yang ikut perang dunia kedua, Wojtek, gue masih susah ngomong ya. Ya, cuman sekarang gue mau bahas cerita-cerita horor ya. Jadi, gue penasaran, emang di rumah sakit Indonesia itu terkenal ada banyak yang angker. Cuman gue pengen tahu seberapa angker sih rumah sakit itu ya kan. Dan tentunya gue udah mengumpulkan beberapa materi dan gue sudah mengumpulkan 4 rumah sakit terangker anjing, best for haunted hospital in Indonesia anjir. Ya, yang pasti gue bakal ngasih tahu ke kalian, oke? Cuman gue pengen bilang ke kalian sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, oke? Saat ini subscriber gue udah 75 anjir. Dulu tuh masih 30-an, sekarang udah meningkat jadi 75. Itu suatu prestasi sih menurut gue. Ya oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada Rumah Sakit Immanuel yang ada di Bandung. Letaknya itu ada di Bojongloa Kidul di kota Bandung ya. Nah, rumah sakit ini tuh namanya Immanuel. Tahu nggak sih Immanuel itu artinya apa? Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita, men. Anjir. Tapi ini rumah sakit emang terkenal angker sih di Bandung. Mungkin bagi kalian yang orang-orang Bandung pasti tahu kalau rumah sakit ini menyimpan banyak cerita-cerita horor ya, atau keluarga-keluarga pasien atau karyawan-karyawan yang ada di sana tuh bercerita mengenai kejadian-kejadian horor yang ada di situ. Karena ini rumah sakit nih sebenarnya ada sejarahnya cuy. Jadi rumah sakit ini tuh berdiri pada tahun 1910 ya. Tahun 1910 itu udah lama banget anjing, dari tahun penjajahan Belanda. Nah, rumah sakit ini dibangun sama orang-orang Belanda ya. Dan rumah sakit ini tuh merupakan yang tertua dan terbesar yang ada di Bandung. Wow, gila sih. Ya, sebagaimana kita tahu pastinya ya kan, namanya rumah sakit tua tahun 1910. Apalagi waktu itu zaman penjajahan Belanda. Nah, pembangunan rumah sakit ini tuh banyak memakan korban karena ya dari rakyat-rakyat pribumi Indonesia waktu itu banyak yang disuruh untuk membangun rumah sakit ini secara paksa gitu kan. Jadi ada banyak pengorbanan dari rakyat-rakyat Indonesia waktu itu, bahkan banyak yang disiksa dan dibunuh untuk membangun rumah sakit ini. Wadidaw, anjing sih bangsa. Ya, jadi backgroundnya aja emang udah horor ya kan. Nah, dari gue kayak cerita penelusuran gue anjing macam detektif aja. Jadi dari berbagai macam penelusuran nih, jadi ada satu ruangan nih kayak ruangan bayi gitu kan. Jadi kan kalau bayi baru lahir ya kan ditaruh di ruangan bayi dulu ya kan. Nah, di ruangan bayi itu cuy sering ada penampakan itu kuntilanak, kayak sosok cewek kuntilanak berlumuran darah yang sering ada di situ. Jadi perawat-perawat di sana ya kan yang suka merawat bayi-bayi mereka, bayi-bayi dari pasien, bukan bayi mereka sih anjing. Bayi-bayi pasiennya itu suka melihat cuy kayak ada penampakan cewek rambutnya panjang, ketutup gitu ya kan, terus kalau udah berlumuran darah anjir. Nggak ngapa-ngapain, cuma nontonin aja gitu kan, emang iseng aja nih setan gitu. Jadi kayak buat ngegangguin aja. Anjing gak sih? Serem sih. Padahal di ruangan bayi loh, ibarat kata bayi suci baru lahir, tapi waduh bangke.
Ini harusnya nama rumah sakit Immanuel ini bener-bener dilindungi Tuhan anjir. Terus juga di rumah sakit gitu kan suka ada keranda-keranda ya, buat bagi yang beragama Muslim kan biasanya untuk membawa jenazahnya itu kan dengan menggunakan keranda. Nah, keranda yang ditaruh nih, keranda itu udah ditaruh dan kayak emang naruhnya udah bener gitu kan di atas meja mungkin atau apa, tiba-tiba dia itu bakal guling sendiri, jatuh sendiri cuy kerandanya. Anjir, out of nowhere gitu. Kayak siapa pelakunya nggak ada tali, nggak ada orang yang iseng. Ngapain juga anjing iseng jatuhin keranda ya kan? Tiba-tiba jatuh aja. Itu fix setan sih menurut gue sih. Anjir. Nah, terus di rumah sakit ini kan, jadi ya namanya rumah sakit pasti sering dibersihin ya kan. Dan mungkin bau-bau darah atau bau-bau tak sedap itu wajar. Tapi yang jadi nggak wajar adalah ketika udah dibersihin, udah dikasih pembersih, tapi masih kecium bau-bau nggak sedap, bau-bau darah gitu. Jadi kadang baunya ada, kadang baunya hilang gitu kan. Anjir. Ini disengin sama setan sih aja. Bangsat emang setan tuh. Fuck. Nah, apa sih harus di rumah sakit yang namanya tuh Immanuel, Tuhan beserta kita, men. Wah, anjing. Kacau sih. Emang terkenal angker sih, tapi itu rumah sakit Immanuel Bandung. Jadi buat kalian yang ke rumah sakit Immanuel Bandung, dengarkan cerita gue, oke? Dan selalu waspada di sana. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ada Rumah Sakit Darmoti yang ada di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Rumah sakit ini udah terkenal banget cuy, karena rumah sakit ini tuh dibangun dari tahun 1897 kalau nggak salah. Anjing, udah lama banget gila. Dan rumah sakit ini tuh nyimpan banyak sejarah cuy. Nah, rumah sakit ini tuh dulunya itu dibangun sama orang-orang Belanda ya kan. Ya pastinya tahun segitu anjir. Kayaknya orang Indonesia nggak ada inisiatif buat bangun rumah sakit deh pada saat tahun-tahun itu ya nggak. Jadi kalau sakit mungkin dibawa ke tabib atau dibawa ke dukun. Kena. Dulunya dibangun sama orang-orang Belanda seperti yang gue bilang tadi. Dan pada saat masa penjajahan Jepang, rumah sakit ini tuh dialihfungsikan, jadi bukan menjadi rumah sakit lagi. Waktu itu sama orang-orang sama pemerintahan Jepang ya, rumah sakit ini tuh dijadiin kayak macam tempat buat ngebenerin alat-alat berat gitu. Mungkin kayak kendaraan-kendaraan berat juga, semacam kayak tank, senjata-senjata, atau kayak traktor lah segala macam gitu kan yang buat bangun-bangun. Nah, terus selang beberapa tahun kan di Jepang cuma 3,5 tahun ya paling setahun 2 tahun kemudian, tempat ini tuh dijadiin kayak tempat buat mengurung anak-anak dan orang-orang dewasa wanita. Jadi wanita dan anak-anak dikurung di sana, yang tentunya setelah mereka dikurung begitu timbul banyak korban seperti anak-anak yang tidak mendapatkan gizi yang baik, akhirnya banyak yang mendapatkan gizi buruk bahkan sampai busung lapar. Kemudian dari wanita pun banyak yang menjadi korban pemerkosaan hingga akhirnya banyak yang mati terbunuh. Jadi otomatis tempat ini tuh kayak udah banyak lah yang meninggal mati di situ gitu kan. Jadi kayak ya mungkin ada banyak roh-roh bergantayangan gitu. Nah, dan lagi-lagi nih di ruang anak gitu, jadi kayak ruangan bayi gitu. Jadi suka ada kuntilanak juga. Anjir, kuntilanak kenapa selalu suka di ruangan anak ya kan? Oh, mungkin gue tahu cuy. Jadi kayak cerita-cerita, lu tau gak sih kayak cerita-cerita anak kecil gitu kan? Kuntilanak itu kayak suka nyium ubun-ubun anak kecil gitu ya. Iya gak sih? Karena anak kecil tuh masih suci gitu nih. Anak-anak bayi gitu kan kayak belum ternoda sama hal-hal duniawi gitu. Jadi kayak masih suci. Anjing, bisa jadi ya kan. Pantesan kuntilanak suka di situ ya. Pada semua rumah sakit begitu. Nggak tahu juga sih. Ya. Tapi yang jelas di ruangan bayi itu ada kuntilanak. Dan kuntilanak itu biasa menampakkan diri kalau ada anak bayi yang tiba-tiba nangis tengah malam. Begitu perawat datang ya kan, pasti langsung kuntilanak nongol, ngeliatin aja, kayak buat nakut-nakutin aja gitu. Anjing, gue kalau jadi perawatnya bingung sih anjing, mau kabur apa ngerawat anaknya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah rumah sakit yang sangat terkenal yang ada di Indonesia, yang ibarat kata orang-orang tuh kalau sakit pasti rujukannya ke sana, yaitu ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Anjir, gila, rumah sakit gede, rumah sakit elit, tapi ternyata angker cuy. Gile, goks, anjir. Ya, seperti biasa sejarahnya dulu kayak.
Jadi sejarahnya itu rumah sakit ini kan awal dibangun pada tahun 1919 ya. Nah, rumah sakit ini cuy, jadi dulu tuh dibangun sama orang-orang Belanda. Ketika Jepang masuk lagi ini bangke, emang Jepang tuh anjing, emang Jepang. Apa-apa tuh kalau udah ada Jepang tuh pasti jadi hancur anjir. Nah, jadi pada saat itu RSCM diubah fungsinya. Jadi bukan semacam kayak rumah sakit, tapi tempat penelitian untuk membuat senjata biologis. Cier. Nah, senjata biologis ini tuh jadi kayak Jepang tuh mencobanya kepada para romusa yang ada di Indonesia, para orang-orang kerja paksa yang dianggap hanya sebagai alat, hanya sebagai robot yang fungsinya cuma bekerja. Mereka nggak peduli terhadap kayak hati mereka, terhadap keluarga mereka. Ya dianggapnya kayak cuma semacam kelinci percobaan gitu kan. Nah, jadi waktu itu Jepang membuat senjata biologis, tapi mereka tuh nggak nyebut senjata biologis cuy. Mereka tuh nyebutnya itu ini tuh pembuatan vaksin untuk penyakit-penyakit kayak pes, penyakit-penyakit kayak hepatitis dan lain-lain semacamnya gitu kan. Jadi ya para romusa itu dan mungkin orang-orang Indonesia kan mikir kayak oh ya udah gitu kan, mungkin ini positif gitu kan, akhirnya Jepang. Tapi ternyata itu ada senjata biologis dan banyak yang mati. Nah, jadi diuji cobanya tuh bener-bener di rumah sakit yang tersebut cuy. Jadi ya wajar aja nggak sih kalau rumah sakit itu isinya jadi kayak banyak angker-angker gitu, mungkin ya roh-roh gentayangan ya enggak. Terus di bagian utara RSCM ini menurut cerita ada sosok kayak kepala perempuan. Jadi kepala doang cuy, kepala doang, rambut panjang, penuh darah, dan matanya itu melotot sambil keluar darah gitu anjing. Gila. Ya dia nampakkan diri paling cuma kayak cekik-cekikan gitu aja, kayak ketawa-tawa khas kuntilanak gitu. Gimana sih anjing? Anjing ngeri sih, gila. Kalau tengah malam lagi di situ ya kan. Ini udah jadi urban legend sih. Jadi kayak cerita-cerita kalau di RSCM itu ada hantu kepala wanita anjing. Hantu kepala wanita gitu ya kan, yang matanya berlumuran darah, kepalanya juga berlumuran darah gitu kan. Jadi mungkin semacam kuyang ya, cuman kuyang itu kan dia ada organ tubuhnya, tapi ini cuma kepala doang anjing. Gila. Anjing, rumah sakit elit ya ada itunya ya, tapi emang melihat dari sejarahnya sih ya kan. Nah, dari ceritanya sih kalau yang hantu kepala tadi itu bukan dari korban-korban dari zaman penjajahan ya, tapi emang salah satu pasien yang waktu itu meninggal karena penanganannya mungkin ya emang sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya kan waktu itu. Jadi ya ceritanya seperti itu sih. Mungkin kalau kalian penasaran kalian bisa uji nyali di situ. Kemudian yang keempat, ya yang keempat ini ada Rumah Sakit Gambiran yang ada di kota Kediri, anjir. Jadi rumah sakit ini tuh sebenarnya baru cuy, bukan dari zaman penjajahan lagi. Jadi ini tuh rumah sakit baru. Rumah sakit ini dibangun di atas lahan kosong ya kan, waktu itu proyek dari pemerintah daerah di sana. Dan pembangunan yang sempat dijalankan itu sempat mangkrak karena adanya korupsi dari pejabat-pejabat yang ada di sana. Hingga akhirnya pada tahun 2014 rumah sakit itu pun jadi proyek mangkrak dan tidak ada pembangunan yang dilanjutkan. Ya namanya gedung besar kosong ya kan. Ya wajar nggak sih kalau ditempatin sama makhluk-makhluk astral gitu ujung-ujungnya, karena nggak ada perawatannya juga. Sampai banyak kayak ilalang-ilalang yang tumbuh di sana, dan bagian-bagian dalamnya pun banyak yang hancur, retak dari pembangunannya, yang banyak yang rusak lah gitu kan. Ya dari cerita-cerita warga di setempat, di sana sering terdengar kayak suara tangisan dari perempuan, suara anak kecil yang suka tertawa-tertawa kayak lagi main gitu anjir. Terus juga warga yang lewat di sana pada malam hari itu waktu itu pernah melihat kayak sosok hitam tinggi besar gitu kan. Cier, ngeri sih. Nah tapi syukurnya nih pada tahun 2019 ini gedung rumah sakit tuh dilanjutin lagi pembangunannya, hingga akhirnya pada hari ini pun tetap beroperasi. Ya cuman menurut cerita-cerita pasien, cerita-cerita dari para warga yang pernah berkunjung ke sana, tetap saja mereka kayak melihat penampakan yang sering itu kayak ngeliat penampakan wanita. Kayaknya kuntilanak tuh udah template gitu sih.
template setan anjing yang ada di rumah sakit. Dan ya kayak anak kecil biasalah, kayak anak kecil ya kan, kayak main-main di lorong gitu kan, berisik-berisik, padahal kayak ya ini kan mana mungkin ada anak kecil main malam-malam, tengah malam gitu ya kan. Ya itu sih emang salahan sih anjing, ngapain dikorupsi bangsat emang. Ya cuman nggak tahu sih ya kan, namanya ada kesempatan. Emang tuh korupsi itu karena ada kesempatan cuy, karena ada kesempatan dan karena ada keinginan. Jadi ya emang kita nggak bisa ngejudge juga sih ya kan, kayak wah gue mah nggak bakal korupsi cuy kalau jadi pejabat, nggak mungkin cuy. Karena bukan nggak mungkin, kayak belum tentu. Nah itu belum tentu, karena bisa jadi ya kan, namanya orang kalau udah dikasih kekuasaan dan ada kesempatan cuy ya kan, kayak ibarat kata wah ini mah kayak ngambil ketahuan anjing, waduh pasti aja anjing. Ini apa jadi ngomongin hal ke situ dah. Oke. Ya situ dulu kali ya. Jadi udah ada 4 tuh ya kan. Ini yang udah terangker sih, the most angker hospital in Indonesia sih. Nah mungkin ada rumah sakit yang belum gue bahas ya kan, yang cukup angker. Ya silahkan komentar, oke? Gue sangat terbuka, dan ini juga membuka wawasan gue. Jadi kayak ada rumah sakit lain yang angker, mungkin yang sangat angker gitu kan. Ya silahkan komentar, oke? Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga subscribe channel gue, oke? Like video-video gue kalau kalian suka. Tonton juga video-video gue yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue harap ya minggu depan gue bisa bikin lagi sih ya kan. Atau minggu ini kayak dulu bikin seminggu 2 kali. Wah anjing itu rajin banget sih dulu. Tapi ya terima kasih buat kalian, oke? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan anjing. Sampai jumpa, bye.